Pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Kamelia Sekarwangi dalam program Dialog Eksklusif bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung pada hari ini. Tema hari ini yang akan kita bahas sangat aktual dan menjadi perhatian masyarakat Lampung, yakni tentang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di tengah meningkatnya berbagai tindak kriminalitas. Belakangan ini langkah tegas aparat kepolisian terhadap pelaku kriminal menuai perhatian publik dan memunculkan pro maupun kontra di tengah masyarakat. Pemirsa sebagian mendukung karena dianggap mampu memberikan efek jera dan rasa aman. Namun ada pula yang menilai penegakan hukum tetap harus mengedepankan aturan, profesionalisme dan hak asasi manusia. Pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya menciptakan keseimbangan antara ketegasan aparat dan perlindungan hak masyarakat? Bagaimana menjaga Lampung tetap aman tanpa menimbulkan ketakutan baru di tengah masyarakat? Untuk membahasnya telah hadir 4 narasumber di studio pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Reja Brawi, selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung. Selamat datang Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Selanjutnya Bapak Budiman, selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung. Selamat datang Bapak. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, makanya kesini datang baik. Selanjutnya Bapak Mustika Bahrum, selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Lalu Bapak Ahmad Saifullah, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, dengan tema yang sangat menarik ini, kita mulai langsung dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama saya ingin mengajukan kepada Bapak Ahmad Saifullah, yaitu tentang bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Lampung saat ini Bapak. Ya, setelah langsung tentang ketertiban keamanannya di Provinsi Lampung khususnya, ini memang menjadi satu tantangan, masih adanya beberapa kriminalitas yang terjadi, contohnya adanya curanmor yang masih ada, kemudian juga ini yang sedang kita koordinasikan juga melalui Dinas Pendidikan, yaitu adanya tawuran-tawuran anak sekolah. Nah, kemudian juga harus kita waspadai juga tentang narkoba, dan ada beberapa tindakan-tindakan yang kita kenal mungkin dengan begal. Tapi alhamdulillah saat ini eskalasinya sudah agak menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena memang tadi daya upaya dari aparat keamanan khususnya dari Polri yang sudah signifikan. Nah, untuk sementara itu, untuk ketertiban masyarakat saat ini alhamdulillah sih saya lihat sudah mulai ada kesadaran pada masyarakat menjaga keamanan lingkungannya juga, dari RT RW-nya setempat sudah mulai ada respon yang sangat bagus dikaitan dengan kriminalitas ini, sehingga kayaknya sudah mulai ada beberapa RT menerapkan kembali Siskamling. Ya, itu yang saya ketahui saat ini. Jadi sudah agak menurun eskalasinya. Jadi dari banyak kriminalitas seperti curanmor dan sebagainya, saat ini sudah meningkat rasa keamanannya lah ya Pak ya. Kesadaran dirinya sudah meningkat. Baik Bapak. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya ke Bapak Mustika Bahrum. Bapak tentang apa Bapak selama di DPRD ini Bapak mendengarkan keluhan dari masyarakat nih Pak terkait Kamtibmas? Iya, terima kasih. Memang keamanan tertiban masyarakat ini memang kebutuhan dasar juga bagi masyarakat. Bagaimana kalau kita berusaha, berupaya segala macam, kalau situasinya tidak kondusif. Jadi memang keluhan masyarakat pasti ada. Tapi kita yakin dengan tindakan yang terukur dari pihak keamanan, insya Allah lambat laun semuanya akan itu. Tindakan terukur itu insya Allah ya, kepedulian dari masyarakat sendiri juga harus kita tingkatkan lagi. Yang masyarakat memang banyak mengeluhkan, terutama di bidang ya keamanan lah, khususnya seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, bahwa di sini di lingkungan hari ini banyaknya terjadinya tawuran ketika anak-anak pendidikan, itu menengah khususnya. Terus
curanmor di Lampung ini termasuk agak tinggi juga. Belum masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat. Tapi mudah-mudahan saya yakin dengan tindakan aparat yang mungkin ya terukur, tegas terukur, insya Allah kita bisa, semuanya bisa kita lewati dan diperbaiki. Baik, untuk tindakan dari aparat sendiri itu seperti apa Bapak contohnya? Ya, kalau kita melihat perkembangan selama ini, memang aparat memang dibutuhkan bertindak tegas dan itu diperlukan. Tapi tidak tegas dalam arti tidak menghilangkan hal-hal. Terukur, tegas, dan betul-betul kerja ilegal. Yang legal. Artinya sesuai dengan apa yang diamanahkan Undang-Undang Dasar, itu bahwa tugas aparat termasuk juga tugas masyarakat. Kalau kita bicara tentang peraturan, mungkin nanti yang lain dulu ya. Kalau aturan ini banyak peraturan yang terkait dengan masalah ketertiban keamanan. Tapi di sini harapan masyarakat itu bahwa khusus di Lampung ini artinya peningkatan keamanan, terus juga ketertiban masyarakat baik di lingkungan itu kita harapkan kita dengan tindakan kerjasama antara aparat dan masyarakat, lingkungan, insya Allah semua akan kita termasuk juga di pendidikan. Oh iya. Itu Bapak, tentang langkah tegas nih atau tindakan tegas dari aparat. Selanjutnya saya mungkin masih menyambung dengan jawaban tadi, akan bertanya kepada Bapak Ahmad Saifullah dan juga Bapak Budiman, Bapak. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah langkah tegas itu tuh amat sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini? Kalau menurut saya ini memang perlu, sangat perlu, karena bagaimanapun juga ini sudah di luar batas ya. Kalau kita tahu sendiri ada beberapa kemarin melakukan suatu tindakan kejahatan, khususnya yang tadi disampaikan kayak begal lah. Itu sudah bukan mengancam harta lagi, tetapi sudah mengancam nyawa. Namun tetap kita memberikan, selain apresiasi juga menyampaikan saran dari yang disampaikan oleh sumber sebelumnya, tindakan profesional ini sangat perlu. Apapun juga bahwa aparat kepolisian juga dibekali dengan SOP yang ada. Dan saya yakin saat ini juga aparat kepolisian sudah melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku juga. Kalau sekarang sepertinya ada berkaitan dengan orang dengan HAM, ya kembali lagi bahwa juga kalau sepertinya kita tidak lakukan tegas, justru nanti akan dianggapnya kendor. Nah, kendor yang akhirnya satu kejadian, dua kejadian, tiga kejadian. Yang penting tepat sasaran. Kemudian tadi juga kan ada mereka ini SOP-nya tidak langsung tembak yang mematikan. Artinya itu yang melumpuhkan terlebih dahulu kalau memang itu pun diperlukan. Itu yang kita ketahui bagaimana aparat kepolisian dan itu sudah dilakukan pada saat ini. Gitu. Jadi tindakan tegas ini perlu. HAM juga depankan tetap kita hak asasi manusia terkaitannya, tetapi juga ingat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan ini terkadang mereka tidak melihat lagi apa yang dilakukan terhadap korbannya. Sebenarnya tadi itu bukan harta lagi yang diambil, tapi bahkan nyawa. Nah ini juga memang menjadi perhatian dan saya yakin masyarakat juga tindakan tegas yang terukur ini juga insya Allah saya yakin masyarakat akan sangat mendukung. Gitu. Kalau dari Bapak Budiman sendiri, bagaimana? Ya, sebelum saya ke pokok yang ditanyakan, saya kembali lagi tugas dan fungsi Komisi 1 ya, terkait dengan hukum, dengan salah satunya adalah hukum, ini terkaitan dengan hukum. Kita pahami bersama bahwa Provinsi Lampung ini sangat strategis ya, letak penyangga Pulau Jawa dan Sumatera. Tentunya lalu lintas masyarakat ingin ke Jawa, tentu melalui Lampung, orang mau ke Sumatera melalui Lampung. Nah ini berdampak juga kepada kriminalitas semakin tinggi ya, apalagi lalu lintas narkoba yang kita ditemukan beberapa bukti yang contohnya di Bakauni dan lain-lain. Itu juga harus melalui ketegasan ya. Kalau enggak
Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Kaban tadi, kita memang memberikan apresiasi, ya. Juga karena kalau tidak ada tindakan tegas dan terukur, sekali lagi tindakan tegas bukan berarti mengabaikan HAM tadi, tapi harus memang terukur. Kemudian juga memang sudah luar biasa. Ya. Kategorinya kan ada yang meresahkan. Kita salah satu contoh kemarin, polisi sedang menjalankan tugasnya, pengamanan, kemudian sampai meninggal. Ini kan juga prihatin kita. Ya. Kemudian peran masyarakat juga bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tapi kita semua masyarakat, kemudian orang tua juga ya, orang tua juga mengontrol, gitu ya kan. Sekarang ini kita prihatin dengan kenakalan anak remaja kita yang adanya geng motor, adanya tawuran, kemudian lalu lintas narkoba pemakaian sangat tinggi. Nah ini juga perlu kontrol dari orang tua. Kalau misalnya malam belum pulang, itu juga dikontrol. Kemudian ada perubahan sikap juga harus dikontrol. Nah inilah, karena memang harus sedini mungkin kira ini. Dan pengaruh digitalisasi komunikasi, terutama ketergantungan dengan HP, ini juga sumber malapetaka sebenarnya ya. Malapetaka juga bagi kita juga ada manfaatnya. Jadi bergunakanlah komunikasi ini dengan baik. Contoh, kalau dia mau buat narkoba, tinggal buka Google ada. Kemudian bagaimana distribusi tentang narkoba, bagaimana contoh-contoh kekerasan dalam HP itu sendiri, ada contoh-contohnya ini. Fungsi kontrol sekali lagi kepada orang tua, bukan tanggung jawabnya pengamanan, tapi juga orang tua dan masyarakat. Ya. Saya mendukung apresiasi bahwa dilibatkan kembali pengamanan lingkungan masyarakatnya, ini juga menambah kontrol kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan polisi melakukan tindakan tegas terukur, kemudian Siskamling kemudian diaktifkan kembali, kemudian fungsi kontrol orang tua juga semakin baik. Ini mungkin tingkat kriminal kita ya, terutama anak-anak muda kita ini yang menjadi estafet Indonesia Emas itu 2045 nanti semakin baik. Tindak kriminalitas biasanya tergantung dari diri masing-masing, yang kita juga bisa mengontrol, tidak hanya tugas aparat ya Bapak. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Reza Brawi. Bapak, mengapa langkah tegas dari aparat ini bisa menuai pro dan kontra dari masyarakat? Terima kasih. Kalau saya melihatnya persoalan Kamtipnas ini dengan penegakan hukum yang dilakukan aparat, kalau bicara persoalan keadilan dengan kepastian hukum, kadang-kadang dia nggak bisa seiring sejalan. Kalau kita bicara misalnya keamanan dan ketertiban terkait dengan kehidupan masyarakat, kalau kita bicara filosofinya, mereka berbasiskan dengan regulasi. Regulasi bisa berbasiskan dengan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, atau juga hukum-hukum yang terkodifikasi. Nah, agar itu bisa tertib dan aman, regulasi itu harus ditegakkan. Nah, penegakan hukum ini yang mempunyai peran secara formal itu adalah aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan tugasnya tidak semuanya dikondisikan dalam kondisi-kondisi ideal. Kadang-kadang juga dalam kondisi yang tidak ideal. Misalnya dalam kerangka melakukan pengungkapan kejahatan yang bentuknya dengan dengan maksudnya penegakan hukum secara langsung terhadap penjahat. Kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, kadang-kadang penegakan hukum secara langsung itu juga bisa menimbulkan kondisi yang maksudnya yang dilematik. Satu sisi kalau kita bicara tentang prosedural, mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, tetapi bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau keberbahayaan buat aparatnya. Tetapi kalau kita juga lakukan secara preventif untuk kondisi-kondisi yang mendesak, ya kita juga harus mentolerirnya. Kenapa? Ya kita harus juga berpikirnya lebih dalam skala yang lebih luas. Dalam kondisi-kondisi tertentu, kepentingan yang lebih besar harus kita kedepankan menjadi kepentingan yang lebih tinggi. Jadi jangan sampai karena pelaku kriminal satu orang yang mengganggu ketertiban masyarakat ataupun aparat dengan jumlah yang banyak orang, dan itu membahayakan bagi aparat pun masyarakat, kalau di dalam posisi harus ditegakkan hukum secara baik, maka mungkin aparat dalam tindakan yang sangat tegas sangat kita apresiasi. Kenapa?
selain itu juga dalam rangka menegakkan aturan hukum itu juga punya efek lainnya, Mbak. Setidak-tidaknya ada efek jera terhadap penegakan hukum itu sendiri. Ya, kalau toh kontra, ini juga nggak bisa sampingkan, karena kalau kita berinteraksi secara sosial, ya idealnya semuanya harus berbasiskan juga dengan penghormatan atas hak asasi manusia. Nah, kalau bicara tentang hak asasi manusia, ya nanti menjadi debat kusir kembali gitu. Tapi kalau saya lebih mengedepankan, letakkan saja mana yang lebih memberikan kemanfaatan daripada kemudaratan. Dan saya rasa hari ini apa yang dilakukan atau apapun yang dihimbau oleh aparat penegak hukum terhadap pemberantasan kriminalitas di Lampung sudah sangat-sangat prosedur. Kenapa? Ya, setidak-tidaknya sosialisasi peringatan ini memberikan juga warning kepada pelaku kejahatan bahwa mereka akan tahu dampak yang mereka lakukan itu akan berakibat buruk kalau mereka masih tetap lakukan. Saya rasa ya. Jadi kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri sudah sesuai dengan prosedur ya Pak ya untuk menegakkan tentang ini. Kalau bicara prosedur, kita kan bicara normatif, Mbak. Nggak bisa juga kita bilang prosedur. Sepanjang aparat itu melakukan penegakan hukum secara prosedural dan normatif dan memberikan dampak yang positif, kita bersepakat. Tetapi kadang-kadang juga dalam penegakan hukum ini ada juga kejadian-kejadian yang kasuistis. Ada yang bicara tentang arogansi, penyalahgunaan kewenangan, atau juga ketidakhati-hatian dalam rangka penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu memang seyogyanya aparat penegak hukum dibekali dengan ilmu-ilmu yang memang secara khusus untuk itu, untuk bisa melakukan penegakan hukum secara prosedural dan profesional. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Mungkin ini kan tadi jawaban dari pihak perwakilan rakyat ya Bapak. Mungkin saya mau bertanya tanggapan Bapak tentang ini. Jadi tapi disampaikan juga oleh Bang Deja, betul bahwa penegakan itu pasti ada hal yang perlu diambil dua sisi. Satu, kalau sepertinya korban itu menjadikan tadi kehilangan harta dan nyawa, kemudian tidak tertangkap, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Kalau sama suaminya, berarti kan istrinya, kalau hilang nyawa nih, istrinya, anaknya, bagaimana? Seperti itu, belum hartanya lagi. Kemudian sepertinya tertangkap, ini yang dua sisinya. Aparat melakukan tindakan. Karena memang tadi dikhawatirkan ini akan menjadikan suatu tindakan yang akan membahayakan aparat juga, bahkan mungkin bisa kepada yang lainnya, maka tindakan tegas itu dilakukan. Terkadang tadi disampaikan pada saat dilakukan tindakan tegas tersebut, korban pelaku seolah menjadi korban. Nah, ini yang tadi kontraknya. Padahal sebetulnya antara besar kecilnya yang dilakukan kejahatan ini kita harus melihat. Apalagi kalau sebenarnya melakukan kejahatan ini bukan 1 kali 2 kali saja. Gitu. Ini memang harus tetap masyarakat juga harus dukung, apapun juga harus dukung. Nah, kembali lagi tadi pro kontranya itu tidak lain ada bagaimana profesionalismenya dari para aparat penegak hukumnya melakukan suatu tindakan secara profesional, secara SOP yang dilakukan, ini memang sangat diperlukan. Tapi kembali lagi bahwa menurut pandangan kami sebagai pemerintahan agar ini tidak terjadi juga meluas dan menjadikan suatu kenyamanan masyarakat, hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tegas ini saya kira perlu gitu. Jadi dan saya melihat pro ini lebih banyak kok yang pro itu, karena memang dilakukan sesuai dengan prosedur gitu aja. Kalau kontra ya kembali lagi, atau mungkin keluarga pelaku malah yang kontranya ini gitu. Pasti akan ada, betul. Pembahasan menarik lainnya akan segera hadir, tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami.
dari darat, laut, hingga udara. Inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth Class, kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di Garda Terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Anytime getting the ball in the center to Da Cunha. What a finish that is. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Kamila Sekarwangi di Dialog Eksklusif bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung. Baik, Bapak melanjutkan dari pembahasan yang tadi di Bapak tentang menuai pro dan kontra, lalu tentang keamanan dan ketertiban, lalu tentang keluhan masyarakat dan juga langkah tegas nih Bapak. Tadi kan sudah dibahas. Mungkin ini pertanyaan untuk Bapak Ahmad Saifullah. Iya. Bapak, bagaimana sih Pak menjaga keseimbangan itu semua? Ya. Yang pertama, ini adalah perlu tindakan juga dari seluruh elemen masyarakat juga. Keterkaitan tadi disampaikan Renal sebelumnya, yaitu peran penting daripada keluarga. Kemudian juga unsur sekolah, kemudian juga aparatur yang profesional. Ini juga tindakan, termasuk beberapa elemen masyarakat lainnya. Contoh di kita ada forum yang terbentuk, forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini, forum pembaruan kesatuan juga, FPK itu. Nah, disinilah peran-peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga tadi ini dari beliau-beliau yang selaku anggota DPRD pengawasan apa sebagainya, ini sangat diperlukan. Jadi keseimbangan ini antara masyarakat, aparatur, pemerintahan, tadi legislatif, yudikatif, apa seluruhnya perlu. Supaya terjaganya suatu kenyamanan dan keamanan di Provinsi Lampung ini. Jadi itu saja, kemudian tadi itu beberapa caranya saya kira sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu yang diperlukan untuk jaga keseimbangannya.
Baik, Bapak. Jadi tentang untuk menjaga keseimbangan tersebut tuh nggak cuman beberapa pihak tapi seluruh elemen harus menjaga ya Bapak. Betul. Baik, Bapak. Betul. Jadi dilakukan juga edukasi mungkin ya Bapak. Di Betul, sekolah, yang tadi bilang sekolah tadi iya. itu edukasinya, forum-forum juga begitu, mengajak umat, beliau juga dari legislatif bagaimana tadi memperankan perda-perda yang berkaitan tadi untuk penindakan seperti ini ya, kita koordinasi dengan aparat penegak hukum, semuanya berkontribusi. Berkontribusi, Iya. baik. Jadi saling berkoordinasi ya Bapak. Betul. Baik Bapak, terima kasih. Lalu selanjutnya saya ingin bertanya ke Bapak Budiman dan juga ini Bapak Ahmad Saifullah lagi Bapak. Ya. Ini tentang, nah selain penindakan tadi nih Pak, ada atau tidak atau apakah nih solusi jangka panjang untuk mengurangi kriminalitas itu selain penindakan tadi? Solusi jangka panjang sebetulnya kita contohkan tadi edukasi-edukasi ya kepada anak-anak sekolah khususnya karena tadi menjaga supaya jangan terjadinya satu tawuran. Kemudian juga kita ada tentang di sini adalah P4GN. Ya ada pencegahan, pemberantasan dari peredaran gelap narkotika. Nah ini perlu karena tadi beberapa tindakan kejahatan biasanya diawali juga dari suatu keterpengaruhan narkoba. Ini supaya jangka panjang ini antar aparatur penegak hukum, kemudian dari pemerintahan juga, dari legislatif, kemudian tadi tokoh-tokoh masyarakat, ini juga harus menjaga betul. Jadi penindakan tegas dengan adanya tadi itu P4GN termasuk ada di sini sebetulnya Satgas anti narkoba yang dilakukan juga dari masyarakat juga itu. Dari masyarakat. Nah ini untuk jangka panjangnya ada duta narkoba juga, kemudian juga ada duta-duta lainnya yang artinya menjaga supaya jangan pelaku-pelaku kejahatan yang dini dari masyarakat dini, contohnya dari anak-anak remaja ini supaya jangan terjadi. Kemudian juga sosialisasi yang dilakukan baik kami dari Kesbang sendiri yaitu melakukan sosialisasi terhadap kita wawasan kebangsaan, kemudian juga menerapkan ideologi Pancasila yang saat ini memang digagas oleh duta-duta Pancasila yang dari BPIP, kemudian ada ke DPIP. Nah, seperti itu. Ini untuk jangka panjang ya, maksud tadi 4 GN itu juga. Gitu. Mungkin itu secara dari Kesbangnya ya, wawasan, kemudian forum-forum yang ada memang kerjasama dengan kami selaku mitranya. Saya kira itu. Lalu untuk Bapak Budiman sendiri coba Bapak, tanggapannya bagaimana Bapak? Baik, saya mengomentari dengan Pak Kesbang ini, sama juga peran sertanya masyarakat, kami juga representasi wakil rakyat, juga mengadakan edukasi dengan berbagai kegiatan kita, salah satunya ini pembinaan ideologi Pancasila, di samping itu juga kami memberikan informasi-informasi. Kemudian saya malah mendukung karena dampak dari kenakalan remaja, khususnya yang memuda. Saya lebih tertarik kepada pemuda ya, pemuda karena di era digitalisasi ini memang pengaruh pemakaian gadget itu luar biasa ya dampaknya. Kalau perlu kita membuat peraturan daerah ya tentang pembatasan usia bermain HP itu, seperti negara luar sudah melakukan itu. Nah ini juga karena dampaknya sekali lagi saya luar biasa ya. Dia bisa meramu narkoba, dari bagaimana distribusinya narkoba dia bisa. Kemudian dia sering nonton film-film action yang akhirnya adanya pembunuhan. Nah ini karakter-karakter seperti itu yang juga tidak boleh kalau anak di bawah umur. Ya, nah itulah. Kemudian kalau edukasi yang sesuai dengan tupoksinya Kaban sudah dilakukan ya. Tadi sudah bagus. Tapi mungkin harus perlu Pak Reja ini harus perlu kita suntikan dana ini karena kegiatannya harus kita support ini karena memang sekali lagi keamanan di Provinsi Lampung ini kalau tidak diedukasi secara rutin ya ini juga akan menimbulkan dampaknya. Kami bersama teman-teman DPR juga Kesbang juga bekerja sama dalam rangka bagaimana angka kriminalitas ya terutama anak-anak muda yang di Indonesia Emas itu nanti mereka-mereka yang berusia ini sekarang kita memang dapat. Kemudian juga peran orang tua, sekali lagi peran orang tua kalau terjadi perubahan sikap misalnya dia tadinya ceria kemudian termenung, kemudian dia pulangnya sudah larut malam, ini perubahan mungkin sudah terjangkit gejala narkoba. Nah
kita lembaga di Bandar Lampung jadi ada orang tuanya bisa melapor kepada institusi penerima wajib lapor ya. Jadi karena kalau korban itu jangan dipenjara ya, tapi direhab. Nah, itu ada institusi namanya institusi penerima wajib lapor. Jadi bagi orang tua yang punya anaknya berdampak itu bisa ke rumah sakit umum, rumah sakit daerah atau Universitas Bandar Lampung yang menjadi mitranya pemerintah di Kota Bandar Lampung. Gitu. Tapi apakah itu semua menyebar Bapak ke seluruh penjuru Provinsi Lampung, terutama pelosok-pelosok daerah yang mungkin jauh dari kota atau bagaimana? Apakah saya gini, tadi kan bicara spesifik karena saya memang dari dapilnya Bandar Lampung. Tentu saya tahu, saya tidak bisa menggambarkan daerahnya misalnya Pak Reja ini dapilnya Tagamu, Pringsewu. Tapi saya bicara tentang Bandar Lampung, itu sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota bekerjasama dengan DPR ya, bahwa setiap kami melakukan kegiatan di lapangan, kami informasikan bahwa kalau ada terjadi hal-hal yang mungkin bisa berkonsultasi dengan kami. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Lalu selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Reza Barawi. Bapak, apakah kriminalitas juga ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi? Makasih. Kalau bicara kriminalitas sebenarnya bukan hanya sosial ekonomi saja. Ada banyak faktor-faktor pendukung yang salah satunya ada sosial ekonomi. Bagaimana melakukan pencegahan? Ya, kalau bicara terkait dengan ekonomi, kita kebalikannya. Bagaimana peran pemerintah dengan didukung oleh organ-organ yang lainnya juga melakukan penguatan ekonomi. Caranya bagaimana? Penciptaan lapangan pekerjaan. Sudah itu penguatan usaha-usaha yang ada di masyarakat seperti usaha kecil menengah dan mikro. Terus ada lagi kalau kita kontennya di ekonomi ya, kita juga memberikan permodalan buat masyarakat. Di lain juga kita melakukan pencegahan lainnya. Karena faktor kriminalitas ini bisa secara eksternalnya salah satunya ekonomi dan bisa internal masalah karakter, maka diperlukan edukasi, pendidikan supaya masyarakat itu semakin jauh mengerti bagaimana berperilaku yang baik dan turunannya lah, dan banyak juga faktor-faktor yang lain. Saya lebih cenderung bukan kita bicara dalam konten hanya sosial ekonomi, tapi kita bicara dalam sesuatu yang lebih komprehensif. Kita melakukan tindakan-tindakan preventif yang merupakan potensi-potensi yang menimbulkan kriminalitas. Nah, peran ini sebenarnya menjadi persoalan bukan peran hanya pemerintah saja atau aparat penegak hukum saja, tetapi semua stakeholder di masyarakat, mulai turunannya misalnya dalam kelompok masyarakat yang besar sampai dengan kelompok masyarakat yang terkecil, yakni keluarga, harus saling menguatkan untuk sama-sama melakukan tindakan-tindakan preventif. Dan yang lebih utama lagi, kita hanya bukan melakukan tindakan pencegahan, tetapi juga memelihara daripada keamanan dan ketertiban masyarakat juga merupakan hal yang urgent. Kenapa? Kalau nanti terjadi kejahatan-kejahatan yang berbentuk kriminalitas tidak dilakukan kondisi-kondisi ideal, misalnya membuat suatu regulasi yang paling terbaik. Dan kalau bicara regulasi terkait kriminalitas, ya kita benar-benar harus memperhatikan tentang sanksi atau hukuman. Hukuman itu kita harapkan bisa memberikan efek jerah, tetapi memberikan rasa keadilan dan memungkinkan pelaku-pelaku kejahatan bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk rehabilitasi. Dan yang nggak kalah pentingnya juga mengantisipasi pasca kejahatan-kejahatan itu yang akan berlangsung di kemudian. Yang semuanya juga bagian dari kegiatan-kegiatan yang memang mesti kita jaga bersama. Makasih Mbak. Kondisi sosial ekonomi ini salah satu faktornya ya Bapak, adanya tindakan kriminalitas. Ada banyak beberapa faktornya lain yang mendukung adanya tindakan kriminalitas itu. Setuju. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Mustika Bahrum. Bapak,
ini sebenarnya kembali lagi Bapak, kalau menurut Bapak, apakah menjaga keamanan di lingkungan masyarakat ini hanya tugas aparat saja? Oh iya, kalau itu masalah keamanan itu bukan hanya tugas aparat negara, semua berkaitan. Kalau saya tadi sudah disampaikan dari kawan-kawan, saya hanya sedikit penekanan dalam budaya. Sesuai saya memang katakanlah wilayah budaya bidang saya itu adat. Jadi karakter itu harus dibangun dari awal. Anak-anak itu harus diberi pendidikan karakter, adat istiadat budaya. Insya Allah itu yang fondasi dasar sebenarnya. Fondasi dasar dia harus diberi pendidikan dari lingkungannya yang baik. Peran serta orang tua, masyarakat dan lingkungan itu yang utama. Kepedulian. Kalau lingkungannya peduli, insya Allah melihat ada gejala yang agak-agak menyimpang dari perlakuan anak kita atau anak tetangga kita, anak saudara lingkungan kita, ada kepedulian bahwa tolong perhatikan anak. Karena besok dia akan mengajak anak kita. Betul. Jadi di situ awalnya. Hari ini memang kita kalau tidak peduli, bukan anak saya, itu keluarga saya. Tapi besok pasti dia akan ngajak anak sendiri. Jadi harus di situ penekanan dari kemudian, karena itu terlihat dari dini. Kalau tindakan itu berarti sudah berlaku. Betul. Di awal sebenarnya pendidikan dasar itu karakter. Jadi keterlibatan masyarakat itu lingkungannya seperti itu yang sangat baik, itu orang tua, lingkungan tempat dia tinggal. Dikaitkan dengan adat istiadat budaya, disitulah kalau hal seperti ini kurang bagus, anak pulang malam itu kurang bagus, ya kan, diberi ruang mereka. Contoh kami, wilayah saya, khusus di kampung lah, karena saya tinggal di lingkungan adat di kampung. Kami memberi ruang untuk kegiatan anak-anak muda itu. Dalam bentuk-bentuk sanggar, kegiatan yang namanya kebudayaan yang melibatkan pujangga. Contoh kemarin malam itu dari kami mengundang 40 sebati, yang hadir 36 sebati sampai cukup malam. Anak-anak itu kita kasih ruang, mereka kumpul sama dengan cara pakai hadis. Kan hal-hal yang negatif hilang ketika hal yang positif kita suguhkan ke mereka. Dari situlah artinya pencegahan awal itu pendidikan karakter, bukan hanya pendidikan di internal di sekolahan, termasuk seperti itu. Tapi pendidikan yang paling utama itu dari keluarga, orang tua, lingkungannya. Kalau penegakan hukum itu sudah terjadi, ini kita pencegahan sebetulnya, kasih ruang. Kalau ekonomi ya mungkin kaitan dengan masalah sosial dan ekonomi ya, memang semua berkaitan ini. Tapi ketika karakter dasarnya bagus, insya Allah tidak gampang karena itu mungkin kalau dari saya. Jadi menjaga keamanan ini balik lagi tidak hanya tugas aparat ya Pak, tapi semua elemen. Dari awal malah sebenarnya. Iya, dan faktor-faktor adanya tindakan kriminalitas dari lingkungan juga bisa jadi. Mungkin pergaulan apalagi zaman sekarang banyak yang menggunakan gadget terlalu berlebihan, mungkin bisa di situ letak kepedulian orang tua itu di situ, pengawasan ya kan, ketika melihat gerakan apa tindakan atau anak yang sudah di luar ini, kita harus proaktif. Kalau tidak kalau kita biarkan nanti takutnya mengarahkan hal yang negatif, apalagi dengan ikut tahu lah, ikut lagi nanti karena teman-temannya belajar pakai narkoba. Dari itu semua nanti ujungnya kriminalitas. Kenapa dia butuh sesuatu untuk mengadakan itu, dia akan mencari. Judi online. Dia begal nanti, begal. Judi online juga kan? Iya juga, segala macam. Pengaruh itu. Pengaruhnya besar. Nggak ada uang nanti. nanti. Nggak ada uang ujungnya. Iya. Bagaimana caranya mendapatkan sesuatu yang nggak ada cara lain. Kejahatan. Kejahatan jadi solusi untuk mereka yang melakukan kriminalitas gitu ya Bapak. Baik pemirsa, pembahasan menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut ini.
Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth class kapal induk dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Anytime getting the ball in the center to Dacunia. What a finish that is. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. France-Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Kamila Sekarwangi di dialog eksklusif bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung pada hari ini. Melanjutkan pembahasan yang menarik sebelumnya, selanjutnya ini mungkin pertanyaan untuk Bapak Ahmad Saifullah. Ya. Bapak, bagaimana Bapak cara membangun kesadaran masyarakat dari sekarang ini? Ya. Untuk membangun kesadaran masyarakat, yang pertama tadi yang sudah saya kupaskan, yaitu pertama memberikan edukasi. Tadi disampaikan oleh Pak Budiman itu sangat bagus sekali. Bijak dalam bermedsos itu adalah salah satunya itu. Kemudian ada peran tadi dari legislatif untuk menyusun perda bagaimana membatasi itu. Wah, itu menurut saya sangat. Saya pernah jadi Kadis Kominfo dan ini memang betul-betul diperlukan. Karena sekarang ini anak di bawah umur terkadang mereka sudah terpengaruh sedemikian rupa. Tadi yang disampaikan oleh Bang Mustika juga, termasuk yang tadi judi online, membuat YouTube sekarang sudah ada itu, membuat bom, kemudian meracik narkoba. Nah ini kalau tidak dibatasi, ini bagaimana kita mau keseimbangan dalam menjaga keamanan, keterlibatan dan kenyamanan masyarakat itu. Jadi edukasi ini, kemudian pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan regulasinya, ini sangat diperlukan pada saat ini.
Kira mungkin itu dulu sementara. Jadi perkembangan digital itu sebenarnya ada sisi positifnya dan Ya, negatifnya ya betul. Bapak. Jadi antara yang bagus tetap kita pertahankan, nah yang negatif ini bagaimana, bukan artinya kita membatasi secara demikian rupa, tidak. Tetapi mana yang menjadikan suatu konten-konten yang buruk, yang berpengaruh signifikan terhadap perkembangan anak-anak ataupun usia tadilah yang sedangnya berkembang. Tapi saya kira bukannya usia berkembang saja, terkadang yang sudah berumur yang paham, tapi karena terus diasupi oleh hal-hal seperti itu bisa saja gitu loh, bisa menjadikan suatu malah jadi tambah pintar menjadi dalangnya, bukan pelaku lagi. Mungkin saya nambahin apa yang disampaikan Pak Saiful, bukan hanya anak remaja, bahkan keluarga. Perselisihan keluarga itu juga banyak juga dipengaruhi oleh gadget ini. Betul. Contohnya ada hal-hal yang ini dikirim kemudian ke istri suaminya. Nah ini juga memang kita harus bijak menggunakan sosmed ini untuk kepentingan keutuhan keluarga. Ya. AI lagi sekarang nih. Iya. Turun, hati-hati nih. AI lebih bahaya lagi. Padahal kita nggak ada di situ, bisa ada di situ. Nah ini makanya itu kembali lagi harus memang bijak menggunakan keniscayaan kita dalam era globalisasi teknologi ini. Kita nggak mengikuti, tapi dengan menggunakan proses yang bertanggung jawab lah ya. Karena perkembangan digital juga bisa merugikan diri sendiri ya Bapak, adanya hoax bertebaran di mana-mana. Betul, kalau tidak bijak dan tidak betul-betul teliti, paham, ya itu tadi bisa merugikan juga. Pertanyaan kepada Bapak Ahmad Saifullah, Bapak Budiman, lalu untuk Bapak Reza Brawi dan juga Bapak Mustika Bahan. Bapak, ini adalah bagaimana pendapat Bapak tentang langkah ideal menciptakan lampu yang aman dan kondusif? Mungkin bisa dimulai dari Bapak. Langkah ideal untuk menciptakan lampu yang aman dan kondusif, yang pertama, keamanan bagi pemerintah ini adalah langkah prioritas. Kemudian kami pemerintah mengapresiasi terhadap tindakan tegas oleh aparat penegak hukum dengan secara proporsional. Ini bagi kami merupakan tadi salah satunya prioritas juga. Kemudian bahwa keamanan kenyamanan daripada suatu lingkungan agar Lampung ini betul-betul tertib, nyaman, pendatang juga enak, datangnya tidak ada kekhawatiran, yaitu masyarakat, peran masyarakat di dalam menjaga lingkungan. 3 hal ini saja. Jadi prioritas pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan bahwa prioritas keamanan menjadi suatu prioritas, supaya tadi ada kenyamanan dari seluruhnya, bukan saja yang ada tinggal di sini, tapi para pendatang. Kemudian mengapresiasi atau tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang dilakukan secara profesional untuk menindak tegas kejahatan. Kemudian peran masyarakat dalam menjaga lingkungan ini sangat penting. Itu 3 hal dari kami sebagai pemerintah Provinsi Lampung melalui Kesbangpol. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Apa langkah ideal menciptakan lampu yang aman dan kondusif menurut Bapak? Menurut saya ada 3 fase. Prakondisi, kondisi sedang berjalan, dan pasca kondisi sedang berjalan. Kalau bicara prakondisi, kita tadi sudah bicara tentang inventarisasi potensi yang menyebabkan kriminalitas. Nah, potensi-potensi yang menyebabkan kriminalitas ini dicari solusinya sehingga potensi itu semakin lebih minim. Mulai dari pendidikan, ekonomi, mulai dari regulasi, mulai dari penegakan hukum secara profesional, dan turunannya yang lain. Kedua, pada fase penegakan hukum, fase berjalannya ketertiban dan keamanan, itu saya melihat bahwa pertama, perlu penegakan hukum secara baik dengan menerapkan regulasi secara benar dan tepat, perlu juga didukung oleh aparat penegak hukum yang benar, tegas, profesional, dan prosedural, dan yang gak kalah pentingnya juga pelibatan seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, mulai dari kelompok terbesar, yaitu masyarakat dengan kelompok terbesar, sampai dengan kelompok masyarakat terkecil, itu ada pelibatan secara aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pasca setelah itu, potensi-potensi timbulnya kriminalitas, proses-proses berjalannya ketertiban keamanan yang baik, itu secara optimal di maintenance, sehingga
kita bisa meminimalisir timbulnya persoalan-persoalan hukum yang baru. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Lalu saja mungkin pendapat dari Bapak Budiman. Ya, sebelum saya menjawab di season terakhir ya. Saya tertarik apa yang disampaikan Pak Mustika Baharu, pendidikan karakter. Nah, kami ini sering bersosialisasi melakukan edukasi terkait pembinaan ideologi Pancasila. Banyak sekali masyarakat yang berharap kepada kami untuk menyampaikan bahwa sejak BP 7 ini dibubarkan, itu pendidikan moral Pancasila tidak ada lagi di sekolah mata kuliah. Karena ini berpengaruh pada karakter anak didik kita, ya. Dia tidak lagi mempelajari sila-sila bagaimana dari Pancasila itu selalu dihayati. Ini nggak ada lagi pelajarannya. Nah, kita minta dalam forum ini kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan lagi mata pelajaran pendidikan moral Pancasila itu ini, karena itu berkaitan dengan unsur terjadinya kejahatan ya, berawal tidak punya tentang Pancasila. Yang kedua, pelajaran budi pekerti juga ini sudah nggak ada lagi. Kalau saya waktu sekolah dulu ada pelajaran budi pekerti, ini juga mohon juga ditambah jamnya. Jangan hanya bahasa Inggris, matematika yang terlalu kontemporer lah ya. Yang hal-hal yang disampaikan Pak ini sebenarnya sedini mungkin bisa dicegah. Nah, kembali lagi saya ulangi bahwa Provinsi Lampung ini strategis sekali. Berapa hal yang luput dari hambatan kita, narkoba, kemudian geng motor, tawuran, itu juga pengaruh teroris ya. Teroris ini bisa lewat dari bandar Provinsi Lampung karena ini lalu lintasnya. Nah, ini juga harus kita waspadai. Kemudian yang terakhir, kami memberikan apresiasi yang sudah dilakukan oleh Kapolda dan timnya dalam rangka tindakan tegas terukur dan harus profesional juga harus dilakukan. Ini kami mendukung langkah-langkah itu ya. Kemudian tanggung jawab keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi semua stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Karena waktunya yang terbanyak ini di rumah. Orang tua ini banyak memahami perubahan sikap daripada anak kita sendiri. Nah, inilah keterlibatan semua stakeholder yang ada untuk bagaimana angka kriminalitas di Provinsi Lampung bisa kita atasi. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Lalu untuk Bapak Mustika Baharu, mungkin tanggapannya Bapak tentang apa langkah ideal menciptakan Lampung yang aman dan kondusif Pak? Ya, terima kasih. Intinya ada kolaborasi. Baik itu pemerintah, aparat, masyarakat. Jadi kalau pemerintah misalnya sampaikan Pak, tadi banyak kegiatan program-program yang mengedukasi, ya kan, mengedukasi fasilitas untuk ruang publik khusus untuk anak-anak muda kita siapkan wadahnya. Aparat dia menegakkan hukum secara tegas dan terukur legal. Artinya yang tidak kalah penting yang menjadi dasar peran masyarakat. Jadi 3 poin ini. Masyarakat itu termasuk orang tua. Yang paling berdasar orang tua, lingkungan. Nah, ketika masyarakat ini katakan orang tua dia keterlibatan pengawasan semenjak dini. Jangan ketika masih kecil, bayi atau masih itu kita awasin betul. Bila sudah agak beranjak agak dewasa kita lepas pengawasannya. Karena kita anggap sudah bisa jalan. Tidak perlu pengawas, justru pengawasan yang agak mengetat lebih, tapi ketika anak itu manjak remaja, ya kan, itu orang tua. Masyarakat kaitannya disampaikan nanti lingkungan yang peduli dengan situasi yang terjadi antara lingkungan, baik itu kawan-kawan bermainnya anak-anak kita, termasuk disitulah letak ruangnya ada istiadat tadi. Ketika itu kaitan, insya Allah 3 komponen ini bergabung kolaborasi, insya Allah kita bisa meningkatkan keamanan, mengurangi kriminalitas, baik itu tawuran, narkoba, pencurian. Insya Allah jika itu saling beriring, semuanya kita bisa menekan kriminalisasi khusus di Provinsi Lampung. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Jadi beberapa langkah ideal itu contohnya dari mungkin adanya pendidikan karakter dan juga yang paling utama adalah kesadaran seluruh elemen masyarakat ya Bapak. Benar sekali Bapak. Pemirsa yang ada di rumah tidak terasa saat ini sudah berada di penghujung acara.
Tapi sebelum itu pemirsa, kita mungkin mendengarkan terlebih dahulu closing statement dari para narasumber. Mungkin bisa dimulai dari Bapak. Dialog kita ini insya Allah sedikit memberi tambahan, mengedukasi, wawasan bagi baik itu bagi kami, khusus juga insya Allah ada manfaat bagi masyarakat Lampung umumnya dan lingkungan terdekat dalam kaitan dengan masalah keamanan di Provinsi Lampung. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya Bapak Budiman. Ya baik, saya garis bawahi, jadi keamanan itu bukan menjadi tanggung jawabnya Polri saja. Jadi tanggung jawab semua stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan terutama juga orang tua. Kalau 4 komponen ini melakukan upaya-upaya pencegahan, insya Allah Provinsi Lampung akan semakin kondusif. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Lalu selanjutnya Bapak. Menurut saya salah satu indikator untuk menuju pembangunan yang lebih baik dan maju, maka salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya kita menghimbau seluruh masyarakat, termasuk juga di dalamnya pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama secara optimal membuat keamanan dan ketertiban ini semakin hari semakin lebih baik. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Lalu selanjutnya nih Bapak, terakhir closing statement dari Bapak Ahmad Saifullah mungkin Bapak. Kalau di pemerintahan tadi disampaikan oleh Pak Mustika, kemudian Pak Budiman, Pak Reza, keseluruhannya tidak lain adalah untuk menuju membangun Lampung maju, menuju Indonesia emas. Salah satunya adalah terjaganya keamanan yang dilakukan tidak oleh aparat saja, tetapi seluruhnya pemerintahan, kolaborasi antara pemerintahan dengan penegak hukum, dengan stakeholder lainnya juga. Itu yang utama, dan termasuk yang utama adalah penunjangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih banyak. Baik pemirsa, menjaga keamanan daerah memang membutuhkan ketegasan. Namun ketegasan juga harus dibarengi dengan profesionalisme, keadilan, dan pendekatan yang humanis. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Semoga Lampung tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk seluruh masyarakat. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, Bapak. Saya Kamila Sekarwangi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di program berikutnya.